Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita belajar menghafal Al-Quran. Belajar Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Kita dimulai dari ejah-ejahan dan juga penjelasan daripada surat Al-Fatihah tersebut. Surat Al-Fatihah itu Suratul Fatihah. Surat Fatihah adalah Makiyatun, termasuk surat yang diturunkan di Mekah atau termasuk ayat Makiyah. Jadi surat Fatihah itu adalah Makiyatun, ada surat Makiyah. Sab'ul ayat, jumlahnya itu ada 7 ayat bil basmalati. Kalau menurut Imam Syafi'i dengan bismillah. Jadi bismillah itu masuk ke dalam surat Al-Fatihah, 7 ayat dengan bismillah. Tetapi kalau menurut Imam Hambali, surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat tetapi tidak menggunakan bismillah. Ingkanaj minha, apabila bismillah itu masuk dalam surat Fatihah, pasabiatu, maka ayat yang ketujuhnya siratal ladzina ila akhiriha, yaitu ayat siratal ladzina sampai akhir daripada surat Fatihah tersebut. Wa ilam takun, dan apabila bismillah itu tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah pasabiatu, maka ayat yang ketujuhnya itu ghairil magdubi ila akhiriha. Jadi ayat ghairil magdubi sampai akhirnya daripada ghairil magdubi. Begitulah menurut Imam Hambali. Penjelasannya itu ada di tafsir surah kitab Tafsir Jalalain, tapi tidak akan saya bahas panjang lebar. Yang akan saya bahas, marilah kita bersama-sama, yaitu menghafal surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke dalam surat Fatihah, kita masuk kepada bismillah dulu, yang mana kita belajar dasar daripada ejah-ejahan. Akan saya jelaskan sedikit tentang masalah bismillah. Dalam kitab Al-Awamil Mandaya, yaitu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bismillah itu asluhu bi ismin. Jadi asalnya itu bi ismi, bukan bismi tapi bi ismi. Asluhu bi ismi. Utawi asalehu bismillah, utawi asalehu bismi, bi ismin iku lapad bi ismin. Pauzifatil hamzatul likasrotil istimali, maka dan buang apa hamzah likasrotil istimali karena akeh kanggone. Watuilatil ba'u lan den dawa akan al ba'u apa umah sibe iwadun anha, karena oleh urup-urupan anha saking hamzah. Pasoro maka dadi ya lapad bi ismi, bismin iku lapad bismin. Jadi intinya begini, bismi itu asalnya bi ismi dulu, zaman dahulunya itu bi ismi, bukan bismillahi tapi bi ismillahi. Ya, berhubungan susah dalam pembacaan bi ismillah, maka dipotonglah lapad. Alifnya dipotong. Setelah dipotong, dipindahkan tadinya bi is menjadi bismi. Terus dipanjangkan alifnya, penulisan daripada bi ismi itu jadi b-nya itu panjang dulu baru b, jadi bismi. Watwilatil ba'u iwadun anha, karena ia dapat urup-urupan itu tetukeran, atau kalau bahasa Indonesianya itu pengganti. Jadi dapat pergantian daripada hamzah, makanya dipanjangkan begitu. Kenapa dibacanya itu bi
bismi, bukan biismi, karena bismillah ini banyak sekali penggunaannya. Mau makan baca bismillah, mau tidur juga bismillah, mau masuk puasa bismillahirrahmanirrahim, ini a'udzubika minal khubusi wal khabis. Terus mau menyembelih bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali penggunaannya, maka daripada itu dipotonglah dan dijadikan menjadi bismi, bukan biismi lagi. Begitu. Dalam pengajahannya, besin mati jr bis, mim alif lam lam tasjid jr mil, bismil lam jabarla, bismillah, ha alif lam ro tasjid jr hir, bismillahir ro, ha mati jabaroh, bismillahirroh, mim jabar ma, bismillahirrohman, nun alif lam ro tasjid jr nir, ro jabaro, ro, ha iya mati jr hi, mim jr mi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Adapun ilmu tajwid yang terdapat pada bismillah, bis itu merupakan hamas itu lawannya jahar, bis hamas, mil apa sih hamas? Hamas itu huruf yang mana apabila dia itu terbunuh atau mati, maka huruf tersebut mengeluarkan angin. Hurufnya apa? Sin. Bis, huruf sinnya mati, namanya hamas. Bis hamas. Kenapa disebut hamas? Karena berdesis, mengeluarkan angin. Ada hurufnya yang mati, mengeluarkan angin. Tetapi sebaliknya, apabila ada huruf yang mati tertahan, tidak mengeluarkan angin, itu disebutnya jahar, bukan dahar tapi jahar. Bis hamas, mil alif lam samsia. Kenapa disebut alif lam samsia? Sebab ada alif lam, ada tasjid, bismil, lam jabarla, ada patah berdiri, bismillah, itu namanya mad tabi'i. Nanti jumlah mad itu ada 15, dikumpulkan pada 8 tabi'i tamkin, lain, iwad, parku badal ari disukun, lajim kilmu musakol musabah, lajim kilmu muhafaf musabah, lajim harfi musakol musabah, lajim harfi muhafaf musabah, silah qasirah, silah tawilah, jaij mufasil, wajib mutasil. Jadi semuanya tadi ada 15. Nah, di sini bismillah itu namanya mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Sebab ada patah berdiri bukan pada huruf alif. Tetapi apabila ada patah berdiri pada huruf alif, namanya mad badal. Badal itu pengganti daripada alif. Nah, di situ mah namanya mad tabi'i.